Saudaraku terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji 6 Januari 2021. Hari biasa sesudah penampakan Tuhan. Marilah berdoa dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa penuh kasih, tanpa terasa satu minggu kami memasuki tahun 2021 dengan penuh pengharapan. Kami mohon agar di tahun ini banyak hal yang dapat kami laksanakan, sehingga pengharapan itu bukan hanya mimpi tetapi menjadi sebuah kenyataan agar hidup kami lebih baik, pekerjaan kami lebih berhasil. Karena itu kami mohon berkat-Mu Tuhan untuk semua perjalanan hidup kami di tahun 2021 ini. Demi Kristus Putra-Mu dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Markus 6:45-52. Sesudah memberi makan 5.000 orang, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah berpisah dari mereka, Yesus pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika melihat betapa payahnya para murid mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam Yesus datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak sebab mereka melihatnya dan sangat terkejut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Yesus naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku terkasih, menjadi pengikut Yesus kita bermimpi bahwa kalau kita doa, mohon rumah, Tuhan Yesus langsung beri rumah. Kalau kita minta kepada Yesus sebuah kulkas, kulkasnya datang. Kalau kita ingin mobil, berdoa Tuhan Yesus berikan mobil itu datang. Itu janji omong kosong. Yesus bukan mengajar seperti itu. Yesus mengajar para murid untuk tetap yakin bahwa hidup ini seperti kehidupan yang kita alami secara alamiah. Ada gunung, ada lembah, ada ngarai, ada jalan lurus, jalan berbelok-belok. Maka semua yang ada perlu kita daki. Kalau itu mendaki bukit, kita harus menikmatinya, melihat di sana dalam keterengah-engahan kita alam yang indah, udara yang segar. Juga ketika kita berjalan di sebuah lembah, kita harus tertatih-tatih, menjaga diri agar kita tidak jatuh terguling-guling. Dan kita belajar. Yesus ingin agar kita selalu belajar. Dan dari pelajaran-pelajaran kehidupan ini melahirkan kedewasaan. Karena itu di dalam perjalanan Yesus bersama dengan para murid, Yesus juga memberikan satu hal yang membuat mereka mengatakan, wow, bisa memberi makan 5.000 orang dari 5 roti dan 2 ikan. Mujizat besar. Maka kita berpikir senantiasa mujizat besar-besar setiap hari. Tidak. Kita harus kembali kepada rutinitas kita hidup. Makan sepiring, satu senduk. Makan yang sehat, bukan makan yang enak. Kadang di dalam kehidupan kita juga mengalami kesulitan. Seperti yang dialami para murid. Mereka baru saja mengalami pergandaan roti yang membuat mereka tercengang. Mereka bangga kepada Yesus. Dan ketika
mereka berada di danau, angin kencang menghempas mereka. Dan iman mereka goyah, mereka takut mati. Mereka tidak percaya akan apa yang sudah dilakukan oleh Yesus. Kita pun sama, ketika kita berhasil kita mengatakan, Tuhan Yesus terima kasih. Tetapi ketika kesulitan datang, kita payah, kita loyo, kita seolah tak berpengharapan. Maka Yesus dalam situasi seperti ini mengajak kita untuk tenang. Kan itu digambarkan di dalam Injil, Yesus berjalan di atas air melewati mereka dalam situasi panik. Untuk menenangkan dan menyatakan bahwa dimanapun Yesus ada. Karena jaraknya begitu dekat, kita tidak lihat. Kadang-kadang agak menjauh, tetapi yang paling utama dan penting adalah hati kita ini ada di dalam Yesus dan Yesus di dalam hati kita. Sehingga segala sesuatunya dapat kita pikirkan secara rasional apa yang perlu, dan kita terus menerus belajar dari hari ke hari melalui pelajaran-pelajaran kehidupan seperti yang dialami para murid, belajar dari sekolah kehidupan Yesus. Kita pun juga belajar dari kehidupan. Maka kita datang kepada Tuhan setiap saat agar kita dengan tenang menghadapi semua persoalan. Maka di tahun 21 ini mari saudaraku terkasih, kita hadapi masalah-masalah kita dengan ketenangan. Sehingga dengan demikian kita boleh menikmati Yesus senantiasa ada di hatiku. Yesus adalah kekuatanku. Yesus adalah andalanku. Selamat pagi, Tuhan memberkati.